perjalanannya Pak yang rencana saya di situ kan rencana dulu dibuat pabrik Pak, pabrik pupuk organik Pak. Organik kerjasama dengan KSU Karya Nugraha, terus PT Pertilindo dari Banjar, udah bikin PT Pak di situ teh Bu. Nah, bikin PT, cuma saya nggak paham perjalanannya waktu itu. Emang saya ditunjuk jadi direktur anak perusahaan itu Pak. Cuma nggak ngerti ini penanaman saham, salah satunya Perumda ini sebagai pemegang saham. Karya Nugraha juga pemegang saham sama yang di Banjar gitu kan. Tapi nggak tahu perjalanan seperti itu. Akhirnya waktu pertengahan jalan saya mundur lah dari situ Pak, mundurkan diri. Cuma emang kita juga udah keluar biaya cukup lumayan besar untuk pengelolaan di situ. Termasuk mungkin kalau metodenya ke peternak itu kita beli. Kotoran hewannya dibeli per kilo itu dihitung berapa? Per karung dihitung berapa? Cuma ternyata kondisi nyampe ke situ basah gitu. Jadi kita butuh treatment lagi itu, akhirnya ya lama-kelamaan bukannya kita dapat benefit tapi malah menggerogoti inilah neraca ini buat kerja keuangan hingga akhirnya ini terjadi gitu kan. Nah, kemarin sempat dibekukan dulu terkait dengan pemunduran direktur sebelumnya ya gitu kan, kita nggak ada komunikasi lagi gitu kan, karena waktu itu komunikasi antara Karya Nugraha dengan Pertilindo itu semua oleh direktur Pak gitu kan. Kita belum ini, akhirnya waktu itu kita nggak ada yang nangani, melangkah juga gimana bingung, udah diolah pada di kamana ke dia gitu kan. Pernah dikirim ke mana, ke Banjar untuk hasil diolah dulu di kita sampel. Tapi ternyata di sana dihitungannya lumayan inilah, nggak nutup biaya operasional. Nah, akhirnya udah ditinggalin. Nah, sampai sekarang memang kondisinya masih terbengkalai. Udah ada yang rencana buat pabrik, udah ada bangunan besi pancang, yang gitu kan. Ada alat-alat juga ya Pak? Alat-alat masih disimpan. Itu punya PDAU berarti? Kalau alat-alat punya PDAU. Nah dulu itu tanah Pemda Bu, sewa ke kita dengan Pemda itu hitungannya sewa. Nah, sewa, kemudian dengan Kelurahan Cipari karena itu ada merupakan aset Pemda tapi berada di Kelurahan Cipari. Dulunya itu bekas Bengkok Cipari ya kalau nggak salah gitu kan. Ada Linmas yang dapat ini dari situ gitu kan. Akhirnya kita MOU dengan Cipari, Linmas. MOU dengan Kelurahan Cipari untuk kerjasama melibatkan Linmas juga di situ gitu. Sekarang kontraknya emang kalau hitungan kontrak dulu per tahun tuh dengan Pemda nyewa juga ke Pemda. Sekarang mungkin udah harus diperpanjang. Udah harus diperpanjang gitu ke Pemdanya gitu. Udah habis tahun. Udah habis. Terhitung bulan apa? Lupa lagi ya, berarti setahun sekali ya? Setahun sekali ya diperpanjang. Udah habis ya Pak? Udah habis. Juni-Juli loh. Dan memang di situ masih ada beberapa aset kita Bu. Itu aset mesin, genset, terus mesin bangunan juga sebagian itu aset kita karena kita waktu itu investasi juga untuk bikin bangunan. Nah, mungkin kalau sekarang dari Cipari ada rencana atau dari kecamatan ada pihak ketiga yang mau mengolah lagi, mungkin nanti itu bisa ditindaklanjuti gitu kan. Karena sayang juga kita udah invest di situ ya pertama itu. Nah, ntar misalkan yang penting kan sekarang mungkin ada manfaatnya buat masyarakat di sana. Kita mungkin sekarang udah nggak kagak Pak. Iya. Kalau ada yang berminat untuk ini melanjutkan ya tinggal nanti aturan mainnya seperti apa Bu di ini gitu kan. Nah, kebetulan mungkin Pak Tri juga yang sehari-hari di sana ini Bu, jadi tahu kondisi mesinnya seperti apa, ada asetnya seperti apa dan jumlahnya juga berapa ini tahu dulu operasional 4.000 yang pegang di sana tuh gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan sekarang mau ada rencana itu tinggal mungkin ya lokasi lahannya kita batasi yang mana dulu Bu atau misalkan yang sekarang udah ada besinya kan nggak mungkin ya karena itu udah di cut and fill Bu, udah ada batu-batu keras pamen diolah dari dari panginten kanggo demplot mah gitu kan. Kita ada metode khusus ada. Kita yang di bebatuan juga kita coba. Belum jelas nih penyelesaian dari bioorganik ini gimana dengan Karya Nugrahanya dengan yang di Banjar Pak. Iya. Gitu. Tapi kalau lahan sih emang lahan Pemda gitu. Udah jadi sebenarnya kalau Pemdanya
udah mengiyakan ya kita ini. Tinggal sebenarnya nggak ada hak kita ya kalau Iya, dari situ, kalau Pak. lahan sih berarti hanya ada bangunan ya Pak? Ada bangunan aja, bangunan Ibu. sama alat-alat. Ada Sama beberapa alat-alat. aset punya kita. Iya, berarti Lahannya Pak. punya kita. Alat-alat dan bangunan itu ya? Ya, alat-alat Iya, dan bangunan. Kalau yang sewa berarti habisnya bulan apa? Juni Juli ya. Oh, Sewa ini ya, sewa tanahnya ya, Tanah. yang ada bangunannya itu. Iya. berarti posisi sekarang sebenarnya udah free ya kalau tanahnya? Karena Juli sekarang udah lewat. Kalau dari Atau itunya udah dibayar yang buat sampai Juli itu Pak? Belum. belum ada follow up lagi dengan BPKAD-nya Pak. Iya, iya. Berarti ada dua, kaitan bangunannya, kaitan tanahnya, Bu. Dan Kalau sudah habis waktu sewanya kan? Iya, berarti tinggal bangunan itu. Itu. Mangga ini berarti seperti apa ininya, apakah kalau mungkin kalau mungkin boleh menjalankan ya Bu ya, mungkin berarti kan status tanahnya berarti karena sekarang tidak ada perpanjangan, berarti kan Open, otomatis ya. berarti kan punya Pemda. Nah, artinya bahwa mungkin kalau tuh penggunaan izin penggunaan tanah itu kan kita juga harus tetap tembus ke Pemda dulu Bu. Pasti. Seperti itu. Kalau memang PDAU tidak mau Karena tidak memperpanjang. sedang dalam status dengan kita kan? Iya. Open ya Pak Uton ya? Iya benar, berarti ketika memang PDAU tidak, artinya kan opsi yang pertama PDAU memperpanjang. Kalau yang memang yang penyewa sebelumnya, kalau tidak ada mungkin kita akan coba komunikasi dengan pihak Pemda, katakanlah kita pengajuan untuk penggunaan untuk lahan demplot seperti itu. Statusnya sekarang sih udah ada IMB sebenarnya Bu. Izin mendirikan bangunan sudah terbit di sini. Oh, yang bangunan itu. Yang bangunan, Iya. yang pabrik itu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan bangunan tersebut, sebenarnya kemarin juga teman saya melihat ini alatnya bagus Bu dan bisa dimanfaatkan gitu. Jadi sebenarnya kalau memang ini bisa kita ngobrol-ngobrol di Ya. di lokasi Pak. Ya nanti Ini buat apa kan sayang, kata disampaikan Pak Uton udah beli lumayan ya. Lumayan. Ya pokoknya masa gitu lah sampai Lumayan. neraca neraca dan jomplang. Artinya kan ke depan saya juga kepikiran untuk bisa sama-sama manfaatkan itu Bu. Aja karena nggak ada Bu. Ya cuman saya sih kepengen clear dulu dengan pihak-pihak yang dulu terikat dengan kita Iya. dulu Pak Uton. Biar nggak ada. Ya, kalau yang itu mungkin sisi bangunan yang ini aja Bu. Yang IWF ya? Didatain ya, Iya. sama itu. Gitu. Jadi clearkan dulu Ya, maksudnya clearkan sebelum dulu yang itu. terikat dengan kerjasama dengan kita yang lain. Iya. Biar Dan nyaman. kayak sarang KSU, sarang di Banjar Pak di Mohon di-clearkan dulu. Iya. Iya. Apapun nanti itu yang mau kita ambil keputusan, di-clearkan dulu. Berarti kaitan lahan mah berarti kita posisi sementara ini kan udah open ya berarti ya? open. Atau gimana? Kalau Pami, nah dulu perjanjiannya saya juga nggak ini Pak ya, Iya. gitu kan. Apakah Takutnya itu kan hanya PDAU punya opsi dibayar ini, memperpanjang gitu kan. otomatis Bu. Belum pernah dibahas sedikit kita. Iya. Belum. Ini demplot dulu Pak. Sengaja demplot ini. Kalau demplotnya ini sesuai spek nih, udah bagus. Tambah gitu Bu. Kalau skala main skala luas, saya pernah skala 5 hektar Bu. Wah itu repot. Udah sumber daya manusia juga kurang sekarang kan untuk yang petani juga. Kalau yang mau manfaatin untuk demplot dari kecamatan atau dari Di kita kelurahan bisa, itu dengan ini bisa sih kodok kelembagaan-kelembagannya bisa. yang nanti ngelola demplotnya. Iya gitu. Fokus saya penanganan kohe. Ya. Ada dua metode lah, yang jangka pendek, yang jangka panjang Bu. Kalau yang jangka pendek kita kirimkan dulu ke Cirebon supaya udahlah yang penting kohenya bersih aja dulu. Jangka panjang kita bikin demplot supaya kohe itu tidak dilarikan keluar tapi dimanfaatkan di sini. Sebenarnya masih banyak lahan yang membutuhkan kohe. Cuma masalahnya cara dan metode yang mungkin selama ini petani belum ketemu yang pas. Kita coba menginisiasi untuk memberikan contoh. Ini benar nggak bisa dimanfaatkan? Ini benar nggak bisa tumbuh? Benar nggak bisa hasilnya bagus? Gitu kan? Petani itu bukan risk taker rata-rata, dia itu follower. Jadi kalau ada bagus baru ngikut. Ya. Kalau nggak bagus biasanya gitu. Ya, Kadang-kadang ada yang sudah contoh bagus juga nggak ngikut Bu. Gitu. Seperti jadi. Takut resiko ya. Iya, resiko makanya saya udah ngambil resiko aja lah gitu, betul jadi demplot. Ya kalau memang berkenan kan mungkin ada 3 atau 4 kali musim tanam untuk percontohan. Di situ kita manfaatkan metode dengan TOT Bu, kita tanpa olah tanah. Selama ini kan kalau pertanian itu paling besar biayanya itu di pengolahan tanah.
Ini metodenya kita TOT. Ya mudah-mudahan kita lihat kalau memang bagus, itu bisa mengurangi signifikan 50% dari biaya operasional. Gitu. Apalagi produktivitasnya tinggi. Seperti itu. Siapa Camat, Ibu, hatur nuhun ya silaturahminya. Tentu dari kami dari Perumda Aneka Usaha Kuningan, apa yang barusan disampaikan ya pada prinsipnya merespon positif. Tapi kalau merespon lebih serius lagi dan bentuk pengambilan keputusan, biasanya kami itu akan bahas dulu di manajemen. Iya, jadi hari ini kami serap dulu ya Pak Camat ya, diserap. Nanti barangkali di rapat manajemen baru kita detailkan apakah harus bagaimana seterusnya.